Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, video ini adalah lanjutan dari video yang pertama tentang bagaimana kita mendapatkan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya ya. Yuk kita simak bersama-sama. Oke, apa sih yang disebut dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Jadi, sistem pertidaksamaan linear dua variabel terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, kalau variabelnya jelas ada dua ya, karena namanya adalah linear dua variabel. Nah, namanya sistem itu bisa terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya sebagai berikut. Misalkan ada X plus 2Y lebih dari 8 dan 2X min 5Y kurang dari 10. Nah, di sini X dan Y itu ada dua variabel, yaitu X dan Y. Dan di sini ada dua pertidaksamaan. Jadi, keduanya ini memenuhi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita lihat contoh yang kedua. Yang pertama, min 3X plus 4Y lebih dari 6. Lalu, pertidaksamaan yang kedua, X plus Y lebih dari sama dengan min 2, dan X lebih dari sama dengan 0. Karena dia terbentuk dari tiga pertidaksamaan, maka dia bisa disebut dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sistem pertidaksamaan linear dua variabel juga ada istilah yang namanya adalah daerah penyelesaian. Apa sih daerah penyelesaian? Jadi, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan dalam sistem. Misalnya ada dua pertidaksamaan, jadi daerah yang memenuhi keduanya itu yang disebut dengan daerah penyelesaian. Lalu seperti apa? Nah, kita langsung ke contoh ya. Misalkan di sini, gambarlah grafik himpunan penyelesaian berikut. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 20. Untuk X dan Y adalah bilangan real. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Seperti yang kemarin ya, yang di video pertama. Yang pertama adalah gambar masing-masing grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang membentuk sistemnya. Lalu, irisan dari ketiga grafik itu merupakan himpunan penyelesaian. Nah, seperti apa? Di sini kan pertidaksamaannya adalah 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 20. Kemarin, di video yang pertama, kan kita membentuk satu garis bisa dibentuk dari dua titik. Jadi kita membuat titik dari di sini X, di sini Y. Ketika X-nya sama dengan 0, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 4. Kan seperti itu. Lalu ketika Y-nya ganti yang 0, Y-nya ganti yang 0, maka X-nya adalah 5. Nah, kita sudah punya dua titik. Yang pertama adalah ketika X 0, Y-nya 4. Ketika X-nya 5, Y-nya 0. Nah, seperti ini. Jadi dari dua titik kita membuat suatu garis. Kan kurang dari, maka dia arahnya ke bawah. Lalu kita punya pertidaksamaan yang kedua, yaitu X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 pasti daerah yang X positif. Kan seperti itu, yang daerah sini. Lalu pertidaksamaan yang ketiga adalah Y lebih dari sama dengan 0 ke atas. Nah, maka daerah penyelesaiannya yang diarsir biru ini. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Kita lanjut contohnya. Di sini ada X ditambah Y lebih dari sama dengan 3. Lalu 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Dengan X dan R itu adalah bilangan real. Yang pertama, kita buat apa namanya?
pembantu garis bantu ketika X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 3. Di sini berarti 0, 3. Ketika Y-nya 0, X-nya kan 3 di sini. Maka kita hubungkan menjadi suatu garis. Lalu di pertidaksamaan yang kedua, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 3. Ketika Y-nya 0, X-nya adalah 4. Nah, dari sini kita hubungkan. Nah, lalu karena kurang dari berarti arahnya kan ke bawah ya, atau kita uji cek di sini 0, 0,0. 0 ditambah 0, 0 kurang dari 12, maka daerah yang memenuhi adalah daerah yang garis ke bawah. Kalau X plus Y lebih dari sama dengan 3, maka daerahnya ke atas. Kenapa? Karena ketika kita uji 0,0 di sini, kita ujikan ke X plus Y lebih dari sama dengan 3, maka 0 ditambah 0, 0 apakah lebih dari sama dengan 3? Tidak. Maka daerah yang bawah itu tidak benar. Yang benar adalah ke atas kalau X plus Y lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk garis yang 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12, ketika kita masukkan 0 di sini, 0 ditambah 0, pas 0 itu kurang dari sama dengan 12. Benar kan? Berarti daerah penyelesaiannya adalah ke bawah. Nah, setelah kita tahu daerah penyelesaian dari sistem dari pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua, kita cari daerah mana yang 2 kali arsir. Nah, yang 2 kali arsir itu kan yang sebelah ini, sebelah ungu ini. Nah, jadi yang daerah ungu inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Jadi, daerah penyelesaian adalah daerah yang dia merupakan irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan yang pertama dan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan yang kedua. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang kedua biar lebih paham. Nah, kita punya empat pertidaksamaan yang seperti ini. Yang pertama, X lebih dari 0. Oke, X lebih dari 0 itu kan daerah X positif. Berarti daerah yang memenuhi adalah yang diarsir warna kuning ini. Lalu, Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 berarti kan Y-nya positif. Berarti ke atas. Yang daerah hijau itu yang memenuhi. Lalu, kita cari X plus Y kurang dari 4. X plus Y kurang dari 4, kita masukkan. Ketika X-nya 0, maka Y-nya kan 4. Ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 4. Seperti itu kan? Jadi kita buat titik 0,4 sama 4,0. Lalu kita hubungkan. Setelah itu kan X plus Y kurang dari sama dengan 4. Maka kita uji titik. Kita uji titik yang paling gampang adalah pasti 0,0. 0,0 ketika dimasukkan 0 ditambah 0, 0. Apakah 0 kurang dari 4? Oh benar, kalau benar berarti daerah penyelesaiannya 0 ini ikut dari daerah penyelesaian. Maka garis ke bawah itu diarsir. Nah, lalu untuk X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, kita buat reng-rengan ketika 0 X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Ketika Y-nya yang 0, kan X-nya sama dengan 6. Jadi kita buat titik ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 6. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Lalu kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, dilihat di sini daerah penyelesaiannya adalah kurang dari. Kita ambil titik 0,0. 0 ditambah 0, apakah benar kurang dari 6? Oh benar, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di bawahnya garis. Jadi yang diarsir 2 kali yang mana? Nah, bentuknya adalah segi 4. Misalkan saya kasih titik O, A, B, dan C, maka daerah penyelesaiannya, atau daerah himpunan penyelesaiannya adalah segi 4 O, A, B, C. Nah, sampai sini sudah jelas. Oke, saya lanjutkan kembali.
Nah, sekarang kita menyelesaikan suatu masalah dari cerita dan kita menggambarnya. Masalahnya adalah yang pertama, Pak Randy berencana membangun 2 tipe rumah, yaitu tipe A dan tipe B di atas sebidang tanah seluas 10.000 meter kuadrat. Setelah dia berkonsultasi dengan arsitek, ternyata untuk membangun sebuah rumah tipe A dibutuhkan tanah seluas 100 meter kuadrat. Dan untuk membangun sebuah rumah tipe B dibutuhkan tanah seluas 75 meter kuadrat. Karena dana yang dimilikinya terbatas, maka banyak rumah yang direncanakan yang akan dibangun paling banyak 125 unit. Jika kamu adalah arsitek Pak Randy, gambarlah daerah penyelesaian pada bidang kartesius berdasarkan batasan-batasan yang telah diuraikan. Jadi ada cerita nih, Pak Randy mau membangun rumah tipe A dan tipe B. Nah, luas tanah yang ada itu hanya 10.000 meter kuadrat. Sedangkan rumah tipe A-nya itu butuhnya 100 meter kuadrat dan tipe B-nya itu 75 meter kuadrat. Nah, karena dananya itu terbatas, maka rumah jumlah tipe A dan tipe B itu paling banyak adalah 125 unit. Maka dari sini kita misalkan banyaknya rumah tipe A itu dengan X, lalu banyaknya rumah tipe B itu sama dengan Y. Nah, dari dua ini, kita tahu bahwasanya banyaknya jumlah tipe A itu pasti lebih dari sama dengan 0. Kenapa X lebih dari sama dengan 0? Karena suatu banyak atau jumlah kan tidak mungkin negatif ya. Misalkan buku kita jumlahnya negatif 5 kan tidak mungkin. Jadi, lebih dari sama dengan 0. Yang mungkin kan kita nggak punya apa-apa atau sama dengan 0 ya. Lalu Y kan juga banyaknya rumah, maka Y juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita buat tabel kalau masih kesulitan. Jadi, lahan yang ada itu kan 10.000 meter kuadrat. Lalu tipe A butuhnya adalah 100, tipe B adalah 75. Jadi, persamaan yang ketiga adalah 100X ditambah 75Y kurang dari 10.000. Kenapa kurang dari 10.000? Karena kita punya lahannya itu tadi kan 10.000 meter kuadrat, jadi nggak boleh melebihi. Nah, makanya kita punya yaitu 100X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 10.000. Ini bisa dibagi 25 ya, maka dia akan menjadi 4X plus 3Y kurang dari 400. Ini adalah pertidaksamaan yang ketiga. Setelah ini yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Lalu, banyaknya rumah tipe A dan tipe B itu kan nggak boleh lebih dari 125. Maka X ditambah Y itu harus kurang dari sama dengan 125. Seperti itu. Nah, untuk menggambar daerah penyelesaiannya di daerah kartesius, maka kita kayak yang pertama tadi, X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 133,3. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 100. Dari pertidaksamaan yang ketiga, kita punya ini. Lalu, ketika X plus Y sama dengan 125, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 125. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 125. Dari gambar ini, kita bisa membuat, ketika X-nya kan lebih dari 0, maka yang memenuhi adalah daerah yang X positif, ya kan? Ketika Y-nya lebih dari 0, maka daerah Y yang positif ke atas. Lalu, kita punya bahwasanya dari garis 4X plus 3Y kurang dari 400 itu kan dibentuk dari 0,133 di sini sama 100,0. 100,0 kan di sini. Dari dua titik kita hubungkan. Nah, karena kurang dari 400, maka
Kita uji titik di sini nih, 0,0. 0 dimasukkan ke dalam sistem persamaan, berarti 0 ditambah 0 itu kan kurang dari 400. Berarti daerahnya yang memenuhi adalah daerah yang ke bawah, seperti ini. Lalu, kita cari penyelesaian yang keempat, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 125. Nah, di sini 125 dan di sini juga 125. Ketika X-nya 0, Y-nya 125. Ketika X-nya 125, Y-nya adalah 0. Nah, dari sini kita tahu kalau dia adalah kurang dari 125, maka kita uji lagi di 0,0. 0 ditambah 0 kan 0. Apakah benar dia kurang dari 125? Oh, benar. Berarti daerahnya ke bawah. Yang memenuhi dari 4 pertidaksamaan ini itu adalah daerah yang membentuk persegi atau membentuk segi 4 ya. Di sini misalnya saya kasih titik O, A, B sama C. Jadi daerahnya segi 4-nya inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian seperti itu. Nah, di sini kalau ada yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan ya. Terima kasih telah mempelajari sistem ketidaksamaan linear. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.